Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Kurniati dari kelompok 1. Di sini saya dan teman-teman saya akan menyampaikan materi tentang hakikat manusia. Namun sebelum kita sampai ke hakikat manusia, mari kita membahas tentang manusia terlebih dahulu. Manusia adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan, yang diberkahi dengan akal, pikiran, dan juga perasaan. Dan juga manusia diberikan hasrat dan nafsu untuk mencapai tujuan dengan memenuhi syarat sebagai manusia yang berkarakter. Ada seorang tokoh yang bernama Murtado Muntohari menyampaikan bahwa manusia adalah makhluk serba dimensi. Hal-hal tersebut dapat kita lihat pada 6 dimensi yang telah dibagi oleh Bapak Murtado Muntohari ini. Pada dimensi pertama, manusia secara fisik hampir sama dengan makhluk lainnya yang membutuhkan makan, minum, istirahat, menikah, supaya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Pada dimensi kedua, manusia memiliki sejumlah emosi yang bersifat etis, yaitu ingin memperoleh keuntungan dan menghindari kerugian. Hal tersebut bisa kita rasakan sendiri pada diri kita yang sebisa mungkin untuk menghindari kerugian. Contohnya, pada saat kita ingin membeli sesuatu, ada 2 toko yang menjual barang yang sama, namun dengan harga yang berbeda. Kita secara otomatis akan membeli di toko yang memiliki harga yang lebih rendah daripada yang harga yang tinggi dengan barang yang sama. Selanjutnya, pada dimensi ketiga, manusia secara tidak langsung memiliki perhatian terhadap keindahan. Hal itu juga bisa kita lihat pada diri kita sendiri, yang terkadang secara tidak langsung mampu memiliki ketertarikan terhadap sesuatu yang indah. Contohnya, saat kita sedang berada di jalan, kita melihat ada orang yang memiliki wajah yang menarik dengan hal-hal yang indah, senyuman yang indah, secara tidak langsung kita akan melihat ke arahnya. Nah, pada dimensi selanjutnya, yaitu dimensi keempat, kelima, dan keenam, itu akan dibahas oleh teman saya yang bernama Mary Junita. Untuk itu, mari kita dengarkan penjelasan selanjutnya oleh Mary Junita. Terima kasih. Dimensi keempat, manusia memiliki dorongan untuk menyembah Tuhan. Dimensi kelima, manusia memiliki kemampuan dan kekuatan yang berlipat ganda, karena manusia memiliki akal, pikiran, serta berkehendak bebas, sehingga ia mampu menahan hawa dan nafsunya, dan menciptakan keseimbangan di dalam hidupnya. Dimensi keenam, manusia memiliki dan mampu mengenal dirinya sendiri. Unsur-unsur hakikat manusia monofloris meliputi susunan kodrat manusia yang terdiri dari rohani dan jasmani. Sifat kodrat manusia terdiri dari makhluk individu dan makhluk sosial. Kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi sendiri dan makhluk Tuhan. Berikut adalah kajian dari kami tentang makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu diartikan sebagai perorangan atau diri pribadi. Sebagai makhluk individu berarti manusia tidak dapat dibagi-bagi, tidak dapat dipisahkan antara jiwa dan raganya. Seorang individu adalah perpaduan antara genotipe dan fenotipe. Faktor genotipe adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir, sedangkan faktor fenotipe adalah suatu karakteristik yang meliputi struktural, fisiologis, dan perilaku. Dapat dikatakan sebagai makhluk individu ketika manusia itu mementingkan diri sendiri dan tidak membutuhkan orang lain. Sifat manusia sebagai makhluk individu merupakan sifat yang dimiliki sejak lahir. Tiap manusia memiliki sifat yang unik dan berbeda-beda. Oleh karena itu, sikap, minat, kemampuan belajar, watak, perilaku, serta pola pikir berbeda-beda antara satu individu dengan individu lainnya, sekalipun mereka kembar. Individu adalah seorang manusia yang tidak hanya memiliki peranan yang khas dalam kehidupan sosialnya, melainkan juga memiliki kepribadian serta pola tingkah laku spesifik dirinya. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki peranan untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya, serta memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi keberlangsungan hidupnya.
Dalam kondisi normal, kelengkapan fisik dan fungsinya dari setiap manusia adalah sama. Di antaranya, setiap manusia mempunyai hidung, mulut, telinga, rambut, mata, dan sebagainya. Namun diketahui bahwa hidung, mulut, telinga, rambut, mata setiap manusia itu berbeda. Demikian halnya dengan kepribadian, ditinjau dari segi fisik masih sering ditemukan adanya kesamaan antar manusia. Tetapi dari kepribadian, tidak ada manusia yang mempunyai kepribadian sama. Keberbedaan yang dimiliki oleh setiap manusia menjadi kekhasan yang melekat pada diri manusia dan menjadi identitas dari yang bersangkutan, serta yang membedakan dengan manusia lainnya. Manusia sebagai makhluk individu, di mana manusia berbeda dengan makhluk lain dalam salah satu atau beberapa hal yang meliputi manusia sebagai makhluk biologis. Manusia adalah makhluk hidup yang lahir, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan. Manusia sebagai makhluk psikologis memiliki struktur kepribadian yang terdiri dari ego dan superego, dipengaruhi perasaan dan kata hati, memiliki daya pikir dan kecerdasan, memiliki kebutuhan psikologi agar pribadi dapat berkembang, memiliki kepribadian yang unik. Manusia sebagai makhluk spiritual, manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam bentuk yang sebaik-baiknya, memiliki jiwa yang sempurna untuk menjadi khalifah di bumi. Bukti manusia makhluk spiritual antara lain, manusia memiliki keyakinan dan kepercayaan, dan manusia juga menyembah Tuhan. Yang kedua, ada hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Apa sih pengertian sosial? Sosial adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan manusia, segala sesuatu yang berkaitan dengan interaksi sosial, lingkungan, serta masyarakat. Sedangkan pengertian dari manusia itu sendiri adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan akal serta pikiran, hawa nafsu, serta hasrat untuk menjalankan kehidupannya. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa hakikat manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan akal serta pikiran, hawa nafsu serta hasrat untuk menjalankan kehidupannya. Dan juga manusia membutuhkan bantuan dari orang lain serta selalu menjalankan interaksi antar individu. Manusia wajib sekali bersosialisasi. Mengapa sih manusia wajib sekali bersosialisasi? Alasannya yang pertama, karena manusia sering membutuhkan bantuan dari orang lain. Walaupun ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan sendiri, tetapi lebih banyak pula kegiatan yang selalu membutuhkan orang lain. Dan yang kedua, yaitu kita pasti hidup selalu ingin memiliki teman yang baik. Untuk memiliki teman yang baik, kita harus melakukan komunikasi yang baik serta interaksi sosial pula yang baik agar dapat memiliki teman. Dan yang ketiga, interaksi sosial sangat penting bagi kehidupan. Mengapa demikian? Karena setiap kegiatan di perkuliahan, pekerjaan itu tidak terhindar dari interaksi sosial antar individu. Dan yang terakhir, untuk mencegah bahwa kita adalah orang yang tidak sombong. Jadi, interaksi sosial yang baik dapat menciptakan pribadi yang tidak sombong kepada individu lainnya. Kemudian, cara bersosialisasi dengan baik. Bagaimana sih kita sebagai manusia dapat bersosialisasi dengan baik? Yang pertama, kita harus membentuk pribadi kita lebih baik dulu, seperti berbicara sopan santun, berbicara dengan baik, kemudian ramah, sopan, dan juga tidak mudah tersinggung ya. Kemudian yang kedua yaitu jangan malu untuk memulai komunikasi antar sesama individu. Untuk menciptakan interaksi duluan, biasanya kita harus mulainya dengan baik. Kemudian yang ketiga, bersosialisasi dengan niat baik. Yang keempat ada jadilah pendengar yang baik. Baik itu lawan bicara kita sedang kesusahan, teman kita sedang memiliki musibah, dan yang terakhir yaitu memberikan pendapat yang baik serta peranan penting dalam bersosialisasi dengan lingkungan, dengan lingkungan keluarga, dengan lingkungan masyarakat, serta dengan lingkungan teman, perkuliahan ataupun pekerjaan.
Adapun contoh-contoh bersosialisasi. Contoh yang pertama yaitu di lingkungan keluarga. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya kita selalu berinteraksi maupun bersosialisasi dengan keluarga, khususnya ayah, ibu, maupun saudara. Contoh yang kedua yaitu di lingkungan masyarakat. Nah, kalian tidak asing lagi bukan dengan kata-kata masyarakat? Ya, tentu saja, karena kita sehari-hari pasti selalu mengalami adanya interaksi, bersosialisasi, saling tolong-menolong, serta saling bertukar pikiran dengan tetangga dekat maupun tetangga jauh. Contoh yang ketiga yaitu di lingkungan pendidikan. Iya, tentu saja di SMP, di SMA, maupun di dunia perkuliahan, kita selalu menemukan organisasi-organisasi sosial. Nah, biasanya di dalam organisasi sosial terdapat kegiatan yang kita lakukan dan juga dapat menambah wawasan-wawasan baru serta dapat menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih baik lagi.